Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok eh, ingin mempresentasikan aliran sumber daya keuangan internasional, investasi langsung asing swasta dan perusahaan multinasional, peran dan pertumbuhan remitasi bantuan luar negeri, yaitu debit bantuan pembangunan, dan juga konflik dan pembangunan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Pandi Putu Nadia Paramita Dewi dengan NIM akhir 226. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Gede Denita Kamiswari, NIM akhir 254. Perkenalkan nama saya Niputu Ardelia Yogiswari dengan NIM akhir 255. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ada aliran sumber daya keuangan internasional. Situasi keuangan internasional suatu negara dipengaruhi oleh neraca pembayaran yang mencerminkan transaksi berjalan dan transaksi modal. Pentingnya aliran sumber daya keuangan internasional, terutama untuk negara berkembang yang meliputi investasi asing langsung dan portofolio, pengiriman uang dari migran internasional, serta bantuan pembangunan publik dan swasta. Ketiga bentuk aliran ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Adapun signifikansi, manfaat, dan kontroversi terkait aliran keuangan internasional dalam konteks perubahan ekonomi global. Selanjutnya yaitu mengenai investasi asing langsung swasta dan perusahaan multinasional. Perdagangan internasional dan arus modal global telah tumbuh pesat, terutama berkat peran perusahaan multinasional atau MNC. MNC adalah perusahaan besar yang beroperasi di berbagai negara, banyak berasal dari ekonomi maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Meski kini semakin banyak bermunculan dari negara berkembang seperti Brazil dan Tiongkok. MNC membawa investasi asing langsung atau FDI yang menjadi sumber pandangan penting bagi negara-negara berkembang meskipun arus fluktuatif. Selain itu, menyediakan modal, MNC membawa teknologi keterampilan manajemen dan koneksi global, tetapi juga memicu kontroversi terkait pengaruh sosial dan ekonominya. Pertumbuhan swasta investasi asing langsung atau FDI di negara berkembang sangat cepat meskipun fluktuatif dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai bagian penting dari globalisasi, pertumbuhan FDI telah datang dalam gelombang dengan masing-masing puncak lebih tinggi dari yang sebelumnya seperti yang terlihat pada gambar 14.1, yang dimana dari tingkat tahun 2,4 miliar pada tahun 1962 menjadi 35 miliar dolar pada tahun 1990. Sebelum melonjak menjadi 565 miliar dolar pada tahun 2007, ketika total FDI di dunia mencapai rekor lebih dari 2 triliun. Dan meskipun FDI global pada tahun 2008 turun kembali, aliran FDI ke negara-negara berkembang sebenarnya mencapai rekor baru sebesar 630 miliar dolar sebelum menjadi 478 miliar dolar pada tahun 2009. Setelah itu, awal pemulihan baru terlihat. Next. Selanjutnya itu ada arus FDI. Arus FDI perlu dipahami dalam konteks arus masuk FDI ke negara-negara berkembang tetap menjadi sebagian kecil dari total investasi negara-negara ini, yang sebagian besar diperhitungkan oleh sumber domestik. Namun, perhatikan bahwa investasi asing mungkin secara kualitatif berbeda dari investasi domestik dan mungkin memiliki efek interaksi yang menguntungkan dalam beberapa kasus, yang pada gilirannya mungkin tergantung pada kebijakan seperti yang dibahas di bawah ini pada gambar 14.2. Secara global, perusahaan multinasional mempekerjakan 80 juta pekerja secara global, tetapi di negara berkembang, dampaknya pada lapangan kerja terbatas dan terkonsentrasi di sektor perkotaan modern. Selain transfer modal, MNC membawa teknologi gaya hidup, filosofi manajerial, dan praktik bisnis yang beragam. Dua karakteristik utama perusahaan multinasional adalah ukurannya yang besar dan fakta bahwa operasi dan aktivitas mereka di seluruh dunia cenderung dikendalikan
secara terpusat oleh perusahaan induk. Singkatnya, ukuran yang sangat besar memberikan kekuatan ekonomi dan terkadang politik yang substansial pada MNC seberang negara-negara tempat mereka beroperasi. Kekuatan ini sangat diperkuat oleh posisi pasar mereka yang didominasi oligopolistik, yaitu oleh fakta bahwa mereka cenderung beroperasi di pasar produk di seluruh dunia yang didominasi oleh beberapa penjual. Next. Selanjutnya itu ada investasi asing swasta, beberapa pro kontra untuk pembangunan. Beberapa bidang dalam ekonomi pembangunan menimbulkan begitu banyak kontroversi dan tunduk pada interpretasi yang bervariasi seperti masalah manfaat dan biaya investasi asing swasta. Namun, jika kita melihat lebih dekat pada kontroversi ini, kita akan melihat bahwa ketidaksepakatan bukan tentang pengaruh MNC pada agregat ekonomi tradisional seperti PDB, investasi, tabungan, dan tingkat pertumbuhan manufaktur. Meskipun kesepakatan ini memang ada, tetapi tentang makna ekonomi dan sosial mendasar dari pembangunan karena berkaitan dengan beragam kegiatan MNC. Selanjutnya, yaitu ada argumen ekonomi tradisional dalam mendukung investasi swasta, mengisi kesenjangan tabungan, tabungan valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Argumen pro investasi asing tumbuh sebagian besar dari analisis teori pertumbuhan tradisional dan baru tentang penentu pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta asing atau serta bantuan asing biasanya dipandang dengan sebagai cara untuk mengisi dalam kesenjangan antara pasokan tabungan, devisa pendapatan pemerintah dan keterampilan modal yang tersedia di dalam negeri dan tingkat sumber daya yang diinginkan yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan dan pembangunan. Kontribusi kedua adalah peran penting perusahaan dalam menjembatani kesenjangan antara permintaan valuta asing yang ditargetkan dan yang diperoleh melalui pendapatan ekspor bersih dan bantuan pembangunan. Next. Selanjutnya ada argumen menentang investasi asing swasta kesenjangan yang melebar. Empat posisi pro investasi asing yang baru saja diuraikan dilawan oleh argumen berikut. Yang pertama itu ada meskipun perusahaan multinasional menyediakan modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan dan investasi domestik dengan mengganti tabungan swasta. Yang kedua ada meskipun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk meningkatkan posisi valuta asing negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin untuk mengurangi pendapatan devisa atau setidaknya membuat kenaikan bersih lebih kecil dari yang terlihat sebagai akibat dari impor substansial produk setengah jadi dan barang modal dan karena repatriasi keuntungan ke luar negeri. Yang ketiga ada meskipun MNC memang berkontribusi pada pendapatan publik dalam bentuk pajak perusahaan, kontribusi mereka juga lebih sedikit daripada yang mmungkin terlihat sebagai akibat dari konsesi pajak liberal, praktik transfer pricing, tunjangan investasi yang berlebihan, subsidi publik terselubung, dan perlindungan tarif yang diberikan oleh pemerintah tuan rumah. Selanjutnya, yang keempat ada manajemen keterampilan kewirausahaan, ide, teknologi, dan kontak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin memiliki dampak kecil pada pengembangan sumber lokal dari keterampilan dan sumber daya yang langka ini, dan pada kenyataannya dapat menghambat perkembangannya dengan menghambat pertumbuhan kewirausahaan pribumi sebagai akibat dari dominasi MNC di pasar lokal. Dan ada 5 pendukung dari pro investasi ini yang bisa kalian lihat atau baca langsung di paper yang sudah kami sediakan. Selanjutnya itu ada mendamaikan pro dan kontra. Mendukung peran sentral untuk investasi asing swasta cenderung menjadi pendukung pasar bebas yang sangat percaya pada kemanjuran dan manfaat mekanisme pasar, di mana ini biasanya didefinisikan sebagai kebijakan lepas tangan dari pihak pemerintah tuan rumah. Selanjutnya, yang terakhir ada investasi portofolio pribadi, manfaat dan risiko. Selain investasi asing langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta adalah bidang investasi portofolio. Pada dasarnya, investasi portofolio terdiri dari pembelian saham,
asing atau ekuitas, obligasi, sertifikat deposito, dan kertas komersial. Baik, sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran dan pertumbuhan pengiriman uang. Seperti yang dicatat pada bab 2 dan 8, ada kekhawatiran sah bahwa imigrasi keluar dapat menghambat prospek pembangunan karena hilangnya pekerjaan terampil yang dapat keluar menghambat prospek pembangunan yang terampil melalui ini yang menyebabkan kekhawatiran adalah manfaat pengiriman uang kepada kerabat di negara asal migran dan di luar keuntungan bagi migran yang berhasil atau ilegal dan legal. Ketika migran memiliki keterampilan rendah dan menerima pengiriman uang, potensi keuntungan pembangunan dan pengurangan kemiskinan menjadi jelas. Migran sering membangun rumah untuk keluarga mereka dan mengirim uang yang penting untuk menyekolahkan anak-anak mereka, untuk makan dan lebih banyak dan untuk kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, pengiriman uang yang sekarang menyediakan jalan keluar yang signifikan dari kemiskinan. Memang Bank Dunia melaporkan bahwa berdasarkan survei rumah tangga, pengiriman uang telah secara substitusional mengurangi kemiskinan di negara-negara seperti Guatemala, Uganda, Ghana, dan Bangladesh. Pada gambar 14.3 yang tertera pada PPT, menunjukkan bahwa aliran sumber daya ke negara-negara berkembang selama periode 1990 sampai dengan 2008, remitasi telah meningkat secara dramatis pada abad ini, melebihi 5% dari PDB negara-negara berpendapatan rendah dan dapat melampaui FDI dan mendekati arus masuk dari bantuan. Akan tetapi, arus remittansi sangat tidak merata di negara-negara berkembang. Pada tabel 14.1 mencantumkan 15 negara remitasi yang teratas yang diurutkan berdasarkan dolar dan pangsa PDB. Pada tahun 2008, di India dan Tiongkok memiliki remitasi terbesar, tapi Meksiko berada pada posisi ketiga. Dan seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, terdapat 15 negara remitasi yang mewakili setidaknya 11% dari PDB. Akan tetapi perlu dicatat bahwa setelah krisis keuangan, remitasi menurun di semua wilayah pada tahun 2008 hingga 2010. Kecuali di Asia Selatan yang tetap stabil. Pertumbuhan remitasi yang tercatat sebagian disebabkan oleh peningkatan akuntansi seperti analisis, bahkan melihat statistik beberapa tahun terakhir yang masih kurang diperhitungkan. Namun faktor penting lainnya yaitu meningkatnya jumlah migran dan kemajuan dalam intermentasi keuangan yang mengurangi biaya migran untuk mengirimkan dana kepada keluarga mereka. Dengan demikian, peningkatan pusat dalam remitasi merupakan fenomena yang nyata. Pengurangan lebih lanjut dalam biaya dan hambatan lain terhadap remitasi juga akan menghasilkan manfaat yang lebih lanjut. Untuk materi selanjutnya yaitu bantuan luar negeri, perdebatan antara bantuan dan pembangunan. Masalah konseptusional dan pengukuran, selain pendapatan ekspor dan investasi langsung asing dan portofolio swasta, negara-negara berkembang menerima dua sumber devisa utama, yaitu bantuan pembangunan bilateral dan multilateral yang resmi dan bantuan swasta yang tidak resmi, yang diberikan oleh organisasi non-pemerintah. Kedua kegiatan ini merupakan bantuan dari luar negeri, meskipun biasanya hanya bantuan publik yang diukur dalam statistik resmi. Pada prinsipnya, semua transfer sumber daya pemerintah dari suatu negara ke negara lain harus dimasukkan dalam definisi bantuan luar negeri. Namun definisi ini lebih sederhana dan dapat menimbulkan jumlah masalah. Salah satunya adalah banyak transfer sumber daya yang berbentuk terselubung seperti penerimaan tarif preferensial oleh negara maju dan ekspor barang manufaktur terutama dari negara yang paling tidak berkembang. Pada tabel 14.2 menunjukkan pencairan ODA oleh beberapa donor utama baik
baik dalam jumlah total maupun sebagian. Persentase dari PDB pada tahun 1985, 2002, dan 2008. Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi donor terbesar dalam hal ini, relatif terdapat negara lain. Negara ini memberikan persentase terendah dari GNI, yaitu minus 0,18% pada tahun 2008 rata-rata pada tahun dibandingkan dengan rata-rata 0,45% untuk semua negara di donor industri dan jauh di bawah target PBB yang disepakati secara internasional, yaitu sebesar 0,70%. Hanya 5 negara yang memberikan ODA melebihi target, yaitu Swedia, Norwegia, dan Denmark, Belanda, dan Luxembourg. Swedia memimpin dengan 1% penuh dengan GNI yang disumbangkan. Negara-negara industri tetap juga turun tajam dan levelnya sebesar 0,31% pada tahun 1970, hingga mencapai titik terendah pada 0,11%. Sebelum bangkit kembali sekitar 0,18%, perlu dicatat bagaimanapun bahwa warga Amerika Serikat memberikan tambahan sebesar 17,1 miliar dalam bentuk hibah LSM langsung yang mencakup 72% dari total global. Ini akan meningkatkan fraksi menjadi sekitar 0,3% dari pendapatan nasional, yang masih di bawah negara-negara seperti Inggris, Kanada, Prancis, dan Jerman. ODA dialokasikan dengan cara-cara yang aneh dan sewenang-wenang. Asia Selatan, tempat tertinggal hampir 50% menjadi penduduk termiskin di dunia, yang dapat menerima bantuan sebesar 8%, 8% orang dari Timur Tengah dan Afrika Utara, dengan mendapatkan per kapita 3 kali lipat lebih besar dari Asia Selatan, menerima per kapita sebesar 9 kali lipat. Baik, saya akan melanjutkan materi konflik dan pembangunan, di mana pada PPT sudah diperlihatkan gambar 14.4, di mana konflik yang disertai kekerasan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan konsekuensi jangka panjang yang mempengaruhi berbagai kelompok, terutama wanita dan anak-anak. Anak-anak sering Anak-anak sering kehilangan pendidikan, orang tua kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat menjadi mengungsi yang merusak tatanan nasional dan kesejahteraan generasi mendatang. Wanita menghadapi risiko tinggi akibat terbatasnya akses layanan kesehatan, pemerkosaan yang dijadikan senjata teror, serta kematian akibat komplikasi kehamilan yang meningkat di daerah konflik. Anak-anak pengungsi juga rentan terhadap eksploitasi seksual dan penyakit menular seperti malaria, HIV/AIDS, dan diare yang sering menjadi epidemi di pengungsian. Konflik di negara seperti Republik Demokratik Kongo, Mozambik, dan Sierra Leone menunjukkan bahwa dampaknya mencakup tinggi angka kematian ibu dan anak, serta masalah gizi yang berkepanjangan dengan penurunan kesehatan masyarakat, seringkali diperburuk oleh pengalihan dana ke sektor militer. Penanganan dampak konflik memerlukan waktu lama dengan memulihkan kesehatan paling efektif serta menjadi prioritas nasional, sebagaimana terlihat di Mozambik setelah perang saudara berakhir. Adapun subbab dalam materi ini yaitu yang pertama kerusakan kekayaan, yang dimana konflik bersenjata sering menyebabkan pengacuran aset ekonomi, pengalihan kekayaan ke luar negeri, dan penurunan drastis pendapatan. Studi ini menunjukkan bahwa sekitar 10% kekayaan suatu negara dapat hilang selama konflik. Misalnya, konflik di Sri Lanka menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 4,5 miliar US dollar
dua kali lipat dari PDB negara pada tahun 1996. Di Nicaragua, pendapatan per kapita turun tajam selama Perang Saudara. Konflik ini juga menyebabkan peningkatan pengangguran, penurunan rata-rata pertumbuhan ekonomi hingga minus 3,3% per tahun, dan peningkatan angka kemiskinan absolut. Yang kedua itu ada kelaparan dan kemiskinan yang memburuk, di mana produksi pangan menurun di sebagian besar negara yang berkonflik menyebabkan peningkatan kerawanan pangan. Lebih dari 20% penduduk di negara konflik biasanya tidak memiliki akses cukup terhadap pangan. Kelaparan sering dijadikan senjata perang dengan memutuskan pasokan makanan atau mencuri bantuan pangan. Yang ketiga itu penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik, di mana konflik bersenjata lebih sering terjadi di negara-negara yang berpendapatan rendah, pertumbuhan ekonomi lambat, lembaga yang lemah, dan ketimpangan tinggi di antara kelompok sosial. Meskipun demikian, tidak semua negara dengan ketimpangan tinggi dan atau keanekaragaman etnis mengalami konflik. Namun, risiko konflik mencakup tekanan pada sumber daya dasar, peluang eksploitasi, komoditas ekspor, dan eksklusi etnis. Yang keempat, yang terakhir adalah pembangunan ekonomi lokal berbasis komoditas, di mana partisipasi ekonomi lokal dapat memainkan peran penting dalam membangun pasca konflik. Proyek CDD mendistribusikan sumber daya secara adil bahkan di daerah terpencil atau yang berisiko keamanan. Pendekatan ini membantu memperkuat lembaga lokal, menciptakan hubungan antara masyarakat dan negara, serta mencegah kekerasan di masa depan. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah arus keuangan internasional, migrasi, bantuan luar negeri, dan investasi asing memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang. Namun, manfaat ini seringkali diiringi oleh beberapa tantangan termasuk fluktuasi ekonomi, ketergantungan, serta potensi kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Dalam konteks konflik bersenjata, dampaknya sangat merusak mencakup seperti aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas seperti Community Driven Development atau CDD menjadi suatu strategi yang dapat memperkuat tatanan sosial, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta mendukung pemulihan pasca konflik. Negara-negara berkembang perlu mengelola berbagai aliran keuangan dan peluang pembangunan ini dengan strategi yang seimbang, termasuk regulasi dan efektif dan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial serta berkelanjutan ekonomi. Baik, sekian presentasi materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan salah penyebutan atau kurangnya materi dari kelompok kami mohon maaf. Untuk akhir, saya ucapkan terima kasih.